Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan yang terhormat Bapak Priyambodo SPD MSc selaku dosen pengampu mata kuliah evolusi kelas A. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Afifah Indira Putri dengan NPM 217021006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku dari Mark Ridley, edisi ketiga dengan judul Evolution pada subbab Adaptation in Sexual Reproduction. Pendahuluan. Pada subbab ini akan membahas 3 pertanyaan, yaitu bagaimana jenis kelamin, perbedaan jenis kelamin, dan rasio jenis kelamin adalah adaptif. Teori seleksi seksual bertujuan untuk menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan. Subbab pertama menjelaskan tentang keberadaan seks adalah masalah luar biasa yang belum terpecahkan dalam biologi evolusioner. Dalam reproduksi aseksual atau klonal, induk menghasilkan keturunan yang merupakan salinan genetik dari induknya. Dalam reproduksi seksual, orang tua menggabungkan separuh DNA-nya dengan separuh DNA individu lain dan keturunan hanya setengah dari salinan genetik masing-masing induk. Reproduksi seksual menimbulkan masalah evolusi karena tampaknya demikian setengah efisien metode reproduksi sebagai alternatifnya, reproduksi aseksual. Pada gambar ini diasumsikan kedua kelompok reproduksi aseksual dan seksual reproduksi. Diasumsikan oleh pada peneliti, dari gambar tersebut individu seksual maupun aseksual memiliki kesamaan, yakni dapat mencari makan, menghindari musuh, dan bertahan hidup. Dan dari kedua individual dapat menghasilkan jumlah keturunan yang sama dan keturunan tersebut dapat bertahan hidup pula. Sehingga masih dipertimbangkan apakah seleksi alam mendukung reproduksi seksual ataupun reproduksi aseksual. Jenis kelamin tidak mungkin dijelaskan oleh kendala genetik. Terdapat 2 alasan hipotesis ini tidak mungkin terjadi. Yang pertama, proses saluran meiosis hilang. Artinya, pada alisan ini mutasi menghilangkan pembelahan sel meiosis di ujung garis sel yang menghasilkan gamet. Hipotesis kedua, reproduksi aseksual telah berkali-kali berevolusi pada pohon kehidupan. Oleh sebab itu, mutasi dilakukan. Seks dapat mempercepat evolusi. Pada penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa tingkat evolusi pada populasi seksual belum tentu lebih cepat daripada reproduksi aseksual, karena hasil tergantung pada mutasi. Jika mutasi yang menguntungkan jarang terjadi, maka populasi akan tetap sama seperti sebelumnya. Apakah jenis kelamin dipertahankan dengan pemilihan kelompok? Pertanyaan tersebut dijelaskan dalam beberapa argumen. Argumen pertama menjelaskan tingkat kepunahan yang lebih tinggi terjadi karena populasi aseksual tidak berkembang cepat untuk mengikuti perubahan lingkungan. Argumen lain mengatakan bahwa populasi seksual memiliki tingkat kepunahan rendah daripada reproduksi aseksual. Tingkat kepunahan yang berbeda kemudian akan menjadi konsekuensi tingkat spesies dari adaptasi suatu individu yang berada dalam 2 jenis spesies. Terdapat pula argumen yang menolak pemilihan kelompok, karena ketika keuntungan individu dan kelompok bertentangan, maka seleksi individu yang akan kuat. William juga mengajukan keberatan khusus terhadap pemilihan kelompok, dan keberatan ini disebut argumen keseimbangan. Ada 2 teori utama di mana seks mungkin memiliki keuntungan jangka kecil. Teori pertama, yaitu teori mutasi memprediksi U kurang dari 21. Teori kedua, yakni teori koevolusi parasit dan inang dapat menghasilkan perubahan lingkungan yang cepat. Baik mutasi yang merusak atau koevolusi parasit inang adalah teori seks yang belum meyakinkan untuk mempertahankan reproduksi di alam. Teori seleksi seksual menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Teori pertama yaitu karakter seksual rusak. Teori pertama menjelaskan definisi rusak, artinya karakter yang mengurangi kelangsungan hidup. Teori kedua adalah seleksi seksual bertindak pada persaingan laki-laki yang dipilih oleh perempuan. Darwin membahas 2 jenis seleksi seksual, salah satunya laki-laki bersaing satu sama lain untuk mendapatkan perempuan. Teori ketiga menjelaskan betina dapat memilih pejantan yang akan menjadi pasangan. Contohnya, wanita akan mencari laki-laki berkarakter baik agar dapat diwariskan kepada anak-anaknya. Teori keempat, betina mungkin lebih suka dengan jantan yang dapat mengurangi kelangsungan hidup. Kualitas jantan tersebut tinggi. Teori kelima, yakni pilihan perempuan pada model teori.
Teori pertama yakni teori Fisher yang membutuhkan variasi yang dapat diwariskan dalam karakter laki-laki. Yang kedua, teori Zahavi yang membutuhkan variasi yang dapat diwariskan dalam kesehatan. Selanjutnya, teori terakhir yaitu teori keenam, seleksi alam bertentangan pada laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, rasio jenis kelamin. Yang pertama, seleksi alam memilih rasio jenis kelamin 50:50. Fisher menjelaskan rasio jenis kelamin 50:50 sebagai titik keseimbangan. Jika suatu populasi menyimpang darinya, maka seleksi alam akan mendorongnya agar kembali seperti semula. Sepintas, rasio jenis kelamin 50:50 mungkin tampak tidak efisien. Sebagian spesies tidak memiliki pengasuhan dan tidak monogami. Artinya, satu jantan dapat membuahi beberapa betina. Akan lebih efisien bagi spesies untuk menghasilkan lebih banyak betina daripada jantan. Yang kedua, rasio jenis kelamin mungkin bias ketika anak laki-laki atau perempuan tidak proporsional untuk hidup di luar lingkungan, atau disebut sebagai pembantu sarang. Pada gambar ini, menjelaskan rasio jenis kelamin mungkin bias ketika anak laki-laki atau perempuan tidak proporsional untuk hidup di luar lingkungan. Ketika pembantu sangat bermanfaat bagi orang tua, seleksi alam memihak orang tua yang menghasilkan lebih banyak pembantu seks anak perempuan di warble Seychelles. Saat pembantu tidak menguntungkan bagi induknya, seleksi alam mendukung produksi lebih banyak dari jenis kelamin yang tidak membantu, yakni anak laki-laki di warble Seychelles. Comder 1996 menemukan bahwa prediksi ini ditemukan dalam pernyataan lebih banyak anak laki-laki lahir di wilayah berkualitas rendah dan lebih banyak anak perempuan di wilayah berkualitas tinggi. Comder juga menguji teori tersebut dengan eksperimen translokasi. Pasangan tertentu aktif wilayah berkualitas rendah atau tinggi dipindahkan ke pulau lain ke wilayah tinggi kualitas. Pasangan kontrol pindah dari satu wilayah berkualitas tinggi ke wilayah lain, terus menghasilkan lebih banyak anak perempuan. Tapi pasangan eksperimental bergerak dari tinggi ke rendah kualitas wilayah secara dramatis bergeser dari produksi anak perempuan ke produksi anak laki-laki. Singkatnya, ketika satu jenis kelamin keturunan meningkatkan reproduksi orang tua, itu wajar seleksi berpihak pada orang tua yang menghasilkan lebih banyak keturunan dari jenis kelamin itu. Ketika satu jenis kelamin keturunan mengurangi reproduksi orang tua, seleksi alam mendukung orang tua yang menghasilkan lebih sedikit jenis kelamin itu. Selanjutnya, penutup. 3 contoh terkait penelitian tentang adaptasi dapat dimulai dengan melihat fungsi reproduksi, seleksi seksual, dan rasio reproduksi. Fungsi reproduksi masih belum terpecahkan, hingga baru-baru ini dijadikan masalah utama yang bersifat teoritis yang bertujuan untuk membangun sebuah teori yang memiliki keuntungan. Pada seleksi seksual, teori utama telah menyajikan penjelasan abstrak. Pada teori rasio jenis kelamin lebih maju di mana hubungan antara fakta dan teori sudah bagus. Teori ini juga dapat membuat prediksi kuantitatif sehingga beberapa tes telah ditindaklanjuti dan menghasilkan bahwa peluang tersebut benar. Demikianlah review pada subbab buku ini saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun pengucapan kalimat. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.